التعايش يجب أن تتأمل ويتفقه فيها. Sesungguhnya ada aturan-aturan yang mengatur di dalam toleransi yang perlu kita renungi dengan benar dan kita jalankan dengan ramuan yang tepat. ومجملها راجع إلى ما لا يمس القيم والمقررات في الشريعة المطهرة. Detail intinya toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak kena mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. كل ما يدخل تحت المعروف والبر والقسط المنصوص عليها في القرآن. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk itu diizinkan. وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah Ta'ala berfirman, bersahabatlah dan dampingilah kedua ibu bapakmu di dunia ini dengan hal yang ma'ruf. أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Begitu juga dalam Al-Quran untuk berbuat berbuat baik kepada non-muslim dan berbuat adil. أما إذا اجتمعوا فأراد كل من أهل الأديان أن يدعو. Apabila misalkan ada di sebuah acara dimintakan setiap daripada pemuka agama berdoa, فما اتفق عليه أهل الأديان كلهم يمكن أن يدعى به من كل أحد منهم. Yang disepakati oleh semua agama itu akan benarnya hal tersebut, maka boleh semua sama-sama berdoa akan hal itu. وذلك دعاء الله وحده لا شريك له. yakni semuanya hanya berdoa kepada Allah tanpa sekutu baginya. فإذا كان المسلم وغير المسلم يدعو الله وحده من دون أن يشرك به ومن دون أن يدعو شيئا غير الله تعالى فهذا مقبول منهم. Apabila muslim dan non-muslim mereka sama-sama berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan Allah dengan selainnya, maka ini bisa diterima, jelas itu. فإذا كان في الدعاء يدعي التثليث للإله تعالى أو يسأل غير الله تعالى فلا معنى أن يجتمعوا كلهم عليه، بل الذي يجمعهم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه فكل يدعو به في مكانه وفي محله وفي منطقته لا ينكر عليه. أما أمامي يدعو به فيمس الواحد منا الآخر فلا يقبل ذلك. Artinya ketika seseorang dia berdoa dengan trinitas di tengah-tengah umat Islam dan meminta kita mengaminkannya, maka ini tidak dibenarkan. Artinya dia mau berdoa silahkan, tapi di dalam halamannya sendiri, di tempatnya sendiri, tetapi kita bersama-sama kita berdoa akan hal tersebut, ini tidak dibenarkan. أما الذي يسلم من أجل زواج أو من أجل مال أو أي مصلحة أخرى فالإسلام يقبل من كل من أراد الإسلام. Adapun yang masuk ke dalam agama Islam atas motivasi pernikahan, ingin menikah, maka kita menerima setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam, apapun alasan mereka dia mau masuk Islam, maka itu harus kita terima. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المال لغير المسلمين رجاء دخولهم في الإسلام. Bahkan Nabi Muhammad memberikan harta yang banyak kepada orang-orang non-muslim dengan harapan mereka masuk Islam. ولكن علينا واجب إذا جاء يسلم من أجل ذلك أن نلاحظه بعد الإسلام ليفهم حقيقة الإسلام وليقوم بحقه. Namun tugas kita untuk memperhatikan mereka setelah mereka masuk Islam. Apabila mereka masuk Islam yang atas tujuan dan dasar-dasar tersebut, setelah masuk Islam harus kita perhatikan mereka secara kontinu agar cahaya dan hakikat Islam meresap pada diri mereka. وينبغي لمن أراد يوافق من المسلمين على الزواج سواء كان مرأة أو رجل أن لا يكتفي بمجرد النطق بالشهادتين بل يعطي مدة ليتفقه في الدين وليقيم الفرائض ثم يتم الأمر. Dan hendaknya manakala seseorang ada yang masuk ke dalam agama Islam kemudian dia mau menikah, jangan merasa cukup dengan kalimat syahadat saja terus langsung dinikahkan, tapi beri waktu dulu untuk dia belajar agama dan mencapai hakikat-hakikat agama. Nah baru setelah itu dia menikah, buat dia mengerti dulu dengan agama Islam. Jangan begitu mengucap 2 kalimat syahadat terus langsung dia melakukan pernikahan, tetapi beri waktu dulu untuk dia mempelajarinya. إلا أنه لا يجوز لنا أن نطلب منه تأخير النطق بالشهادتين أو نقول الإسلام غير مقبول، بل ينطق ويسلم ونجعل لنا بعد ذلك فرصة يتفقه فيها.
Dan kita pun juga tidak boleh kalau ada orang mau masuk Islam dengan alasan apapun, kita tolak Islamnya dia ataupun kita menunda Islamnya dia karena alasan-alasan apapun. Tidak boleh. Silakan dia masuk Islam. Kemudian begitu dia masuk Islam, ayo kita ajarkan dia agama dengan benar agar hakikat dan cahaya Islam masuk. Allahu yuwaffiq wa yanshurul khair wal huda. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan menyebarkan kebaikan dan hidayat.